Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya, channel yang membahas tentang dunia IT networking. Halo sobat-sobat semuanya dan Bapak dosen. Mohon izin Pak, di sini saya upload di channel YouTube yang sedang saya kembangkan. Jadi sekalian untuk Bapak dosen, jika melihat video tentang penyelesaian sistem jaringan syaraf tiruan ini Pak. Selamat malam Pak Gigi untuk Bapak dosen. Jadi di sistem kecerdasan buatan ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya kita untuk menyelesaikan bukan menyelesaikan juga kayak membandingkan studi kasus yang terjadi pada artikel atau jurnal yang saya cari di Google Pak, dan saya bandingkan dengan konfigurasi MATLAB yang saya lakukan Pak. Jadi mohon izin Pak bila ada salah kata dan salah tentang saya membuat video ini, mohon untuk maklumi Pak. Baik, berikut adalah cara tentang saya melakukan penyelesaian masalah studi kasus menggunakan jaringan syaraf tiruan. Oke, check it out. Dalam dunia AI atau kecerdasan buatan, jaringan syaraf tiruan atau bisa kita sebut dengan network telah menjadi teknologi yang mengubah berbagai bidang, mulai dari fisik komputer hingga pemrosesan bahasa alami dan bahkan kendaraan otonomi. Terinspirasi oleh struktur dan fungsi otak manusia, jaringan syaraf tiruan ini menjadi fondasi yang memungkinkan mesin untuk belajar dan mengambil keputusan secara cerdas. Artikel ini akan menjelajahi dunia jaringan syaraf tiruan, meliputi arsitektur, proses pelatihan, dan aplikasi di dunia nyata. Baik, pada artikel atau jurnal yang saya ambil adalah berjudul tentang peramalan jumlah permintaan produksi menggunakan metode jaringan syaraf tiruan JST menggunakan metode backpropagation. Abstrak, peramalan merupakan suatu dugaan atau prediksi terhadap permintaan yang akan datang berdasarkan pada beberapa variabel peramal. Sering berdasarkan data deret waktu historis, banyaknya perusahaan yang sedang berkembang di Indonesia menimbulkan persaingan bisnis yang sangat ketat di bidang jasa dan produk. Nah, jadi ini saya ambil dari jurnal Pak, dari Universitas waduh enggak ada, berarti jurnal teknik industri di Untirta Pak. Ini adalah tentang konfigurasinya ini Pak. Metode penelitian itu X1 hasil penjualan, X2 harga penjualan, X3 stok, dan Y permintaan. Dalam memerlukan 30 pelatihan memerlukan 36, sedangkan pengujian 12. Dalam menentukan arsitektur jaringan dilakukan beberapa kali percobaan untuk mendapatkan jaringan terbaik dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Kumpulkan data masa lalu dan dibagi menjadi 2, yaitu data pelatihan dan pengujian. 2. Buat plot data masa lalu baik data pelatihan dan pengujian. 3. Validasi model peramalan. 4. Normalisasi data input X1, X2, dan X3 dan output dengan rumus sebagai berikut. A, B, dan X data asli. Ini memasukkan data pelatihan Pak. Ini komen belum. Sektor jaringan terbaik dipilih menjadi diperoleh nilai MSE terkecil dan nilai bobot disimpan untuk melakukan pengujian data. Nah, baik Pak,
Di sini kita langsung ke hasil dan pembahasan. Oke. Hasil dan pembahasan arsitektur jaringan terbaik. Pada penentuan arsitektur jaringan terbaik, data dibagi menjadi dua, yaitu data pelatihan dan pengujian. Data pelatihan sebanyak 36 dan pengujian 12. Pembagian data tersebut berguna untuk agar jaringan mendapat data pelatihan yang secukupnya dan data pengujian dapat menguji prestasi pelatihan yang dilakukan berdasarkan nilai MSE. Data pelatihan dan maps pengujian diplot agar mengetahui pergerakan data. Ini merupakan produksi pelatihan dan pengujian. Ini adalah data normalisasi dari target dan input. Baik Pak, di sini saya akan mencoba untuk melakukan konfigurasi pada MATLAB yang saya sesuaikan pada artikel. Jadi saya akan mengambil pada tahun 2009. Ini saya akan menyesuaikan apakah nanti di diagram maksud saya di diagram NN tool akan mendapatkan nilai kurva terbaik. Apakah nanti akan mendapatkan nilai kurva seperti ini di pengujian data. Baik Pak, saya akan mengambil data pada prediksi tahun 2009. Baik, untuk konfigurasi di MATLAB, kita langsung search di sini MATLAB. Jadi pada bentar, nanti saya jelaskan di habis kita pembukaan di MATLAB-nya. Baik, kita lanjut. Ini sudah posisi MATLAB sudah terbuka. Saya coba lagi. Pertama, kita masuk ke jendela workspace. Jadi workspace ini klik kanan, pilih new, kita ketik di sini input. Kemudian kita lagi new, kita di sini ketik target. Kenapa kita harus pilih dua itu? Karena apa? Karena ini saya akan jelaskan. Pada tabel data normalisasi hanya ada dua, yaitu target dan input. Makanya kita perlu bikin sebuah tabel data target dan input. Kemudian karena saya akan mengambil data di tahun 2009, maka yang saya lakukan adalah membuatnya menjadi sebuah file Excel. Jadi gini Pak, jadi di input itu ada X1, X2 dan X3, sama dengan jurnal X1, X2 dan X3. X1 itu berisi hasil penjualan, X2 berisi tentang hasil harga penjualan, dan X3 berisi tentang stok. Pada target itu berupa output yang ini. Jadi kesimpulannya, untuk mengisi data tabel input adalah data ini. Caranya hanya klik copy, masuk ke input, double klik, klik kanan, paste Excel data, boom. Betul kan? Dan kita masuk ke target, kita masuk ke sini inputnya, copy, klik kanan, paste Excel data, boom. Muncul. Kemudian setelah kita bikin dua jendela workspace, kita akan masuk ke menu NN tool.
yang dimana NN tool ini merupakan neuron tool, metode jaringan syaraf tiruan yang akan digunakan untuk mengetahui tren atau melihat nilai kurva terbaik. Jadi kita ketikkan di sini NN tool. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kita pilih import. Kita pilih input. Ini kita ganti ke input. Import. Variable input has been import. Oke. Kemudian kita pilih target. Kita ganti target. Import. Nah, variable target is imported. Oke. Ini akan muncul input data, input, target data, target. Oke, pada network kita pilih import, kita pilih new, kita pilih di sini tugas, kita tuas klik kanan underscore JST. Jadi waktu saya uas main strip JST itu tidak akan bisa. Jadi kesimpulannya harus ada uas underscore JST. Karena metode di jurnal menggunakan metode yang digunakan adalah backpropagation, maka saya juga akan menggunakan yang sama. Di sini network type atau metode yang digunakan untuk menentukan jaringan syaraf tiruan bisa menggunakan berbagai macam. Ada juga yang namanya itu perception, probabilistic. Nah, ini yang selalu dijelaskan oleh Bapak dosen gigi. Kemudian untuk input data itu kita ganti di sini input. Target data juga kita ganti di sini target. Kita menggunakan train GD, terus adaptionnya len GD, performance functionnya 2, MSE, number of layer-nya 2. Nah, number of neuron itu 16. Kenapa 16? Karena menyesuaikan dengan yang di modul. Nah, di modul ini atau di artikel ini menggunakan 4 neuron, jadi membutuhkan 16 kali peramalan atau tiruan lah. Dan kalau pilih create. Nah, new network kelet was JST added to network data manager. Ini sudah bisa. Nah, ini 3 menu ini sudah kita dapatkan. Pertama, menu input, kedua target, dan 3 adalah network. Setelah itu, kita akan menggunakan train network, yaitu menentukan atau melihat mengimpортkan itu kayak melakukan perulangan berapakah nilai kurva terbaik. Nah, ini adalah sudah karena dia inputnya 3, hidden layernya 16, output layernya 1, dan akan muncul output 1. Kita masuk ke train. Nah, input ini kita ganti input, target ini kita ganti target. Nah, trend parameternya ini kita ganti dari ini adalah 0,1, epochnya 1000 dan merge means grades-nya kita ganti menjadi 09, kemudian ininya kita juga ganti menjadi 1000. Oke, kita coba. Ini kita sudah menjadi dengan 1000. Oke, kita coba train network. Nah, kemudian kita pilih ke regression. Nah, ini contoh kurva. Jadi ini kurva ini sudah, menurut saya sudah terbaik sih, karena sudah mau mendekati nilai ini. Jadi ini sudah, tinggal ini belum. Coba ya, saya ganti lagi. Saya close. Nah, saya coba di coachnya 2000.
dan kita pilih regression. Oh, ini sudah, tinggal ini agak cong ya. Nah, coba saya juga. Validationnya kurang, Pak. Ini fokus maksimal filenya. Oke, kita coba register. Oh, tekan ya. Oke, jadi trennya dia masuk ke regression. Oh, masih buruk ya, kawan. Jadi 2000 tren. Dia masuk ke nah, ini adalah kurva yang menurut saya sudah terbaik karena sudah mendekati semua ya. Ini sudah di trainingnya ini muncul lurus semua, validation R1 juga lurus, tes R1 juga mendekati, mendekati. Oke, coba kita lihat nilai errornya. Nah, ini dia input range-nya di sini. Nah, ini dia errornya. Kita ini adalah nilai error dari jaringan syaraf tiruan yang saya lakukan, yang saya publikasikan, maksudnya yang saya analisis. Jadi ini di modul, berdasarkan modul ini di tahun 2009 membutuhkan, nah ini sudah frekuensi pengujian data. Nah, ini Pak, di grafik pengujian datanya sudah sampai lurus gini, maksudnya sudah mencapai kurva terbaik di epoch 2500 per kali percobaan.
Jadi begitulah caranya untuk saya menganalisis suatu metode yang dilakukan pada jurnal, dan saya mencoba untuk mengaplikasikannya pada konfigurasi MATLAB yang saya lakukan, Pak. Itu tutorial dan konfigurasi dari MATLAB yang berjudul peramalan jumlah permintaan produksi menggunakan metode jaringan syaraf tiruan, yaitu metode backpropagation. Itulah atas metode, begitulah tutorial dan konfigurasi dari analisis studi kasus yang saya lakukan, Pak, dan teman-teman lainnya. Saya berujung pamit. Baik, jika ada salah kata dan kurang pahamnya pada saat saya melakukan konfigurasi video, mohon maaf sebelumnya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.